الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. طيب, kita sudah jelaskan bahwasanya sifat secara umum itu ada 3, ya. Ada sifat yang dia sempurna dari segala sisi. Maka ini kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sifat yang dia kurang dari semua sisi. Maka kita nafikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menafikan dari sifat tersebut. Dan dari dalil yang menunjukkan bahwasanya kita tidak menetapkan sifat yang kurang untuk Allah, karena Allah Subhanahu wa taala memberi iqab terhadap orang-orang yang mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kurang, sebagaimana dilakukan oleh orang Yahudi. Demikian pula di sini Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari sifat kekurangan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, atau kata musannif, wa nazzahu nafsahu amma yasifunahu bihi minan naqais. Dan Allah mensucikan dirinya dari, ini sudah dibaca? Sudah? Oh, tersisa sedikit, ya. Itu baca. Oh iya. Ahsanallahu ilaikum. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa nazzahu nafsahu amma yasifuna bihi minan naqaisi. Qala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Allah ta'ala mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idzal ladhaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum ala ba'din subhanallahi amma yasifun. Wa idza kanat pelan-pelan juga. Kata beliau, wa nazzahu nafsahu amma yasifunahu bihi minan naqais. Demikian pula kenapa ini terlarang? Karena Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari apa-apa yang mereka sifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat tersebut dari sifat kekurangan. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhana, ini maha suci. Ya, kesucian Allah Subhanahu wa taala dari sifat kekurangan. Maha suci Rabbmu, Rabbil Izzah. Amma yasifun, dari apa yang mereka sifati Allah Subhanahu wa taala dengannya. Iya. Wa salamun 'alal mursalin, dan keselamatan terhadap para rasul, ya, selamat dari pensifatan kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat lisannya dari pengucapan sifat-sifat kurang, ya, dari untuk Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan segala puji, semua pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat ini untuk kalian. Saya mau jawaban dari kalian. Ayat ini menggabung antara nafyul mutlak dengan isbat al-mutlak, atau nafyul mujmal dengan isbat al-mujmal. Iya, cocok. Iya kan?
Iya. Iman. Mana di sini nafil mujmal? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ditekan wassalamun ala mursalin. Iya, mana? Saya juga bisa baca. Saya butuh penjelasan. Saya tidak suruh baca. Suruh dibaca sama temannya. Mulai dari ayat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Mulai dari ayat situ. Iya, kenapa? Penafian mutlak, penafian mutlak. Apa mananya? Kenapa dikatakan penafian mujmal? Apa mananya? Dari segala apa yang mereka maksud apa? Dari segala apa yang mereka sifatkan. Itu terjemahannya atau apa? Hah? Iya, untuk baca subhana rabbika rabbil iya. Dari sisi mana dikatakan penafian mujmal? Dari sisi mana? Apa mananya penafian mujmal dan seterusnya? Itu yang saya mau tahu. Hah? Bisa ada apa kalau salah apa sih? Yang begitu, kalau salah afwan. Ini bukan tebak-tebakan. Kalau tidak tahu ya Allah alam. Gampang. Nisful ilm. Ya kan? Iya. Kalau ragu juga ya Allah alam. Takut. Jangan sampai salah. Sudah. Hah? Sini ada isim mausul Ustaz. Seluruh apa yang mereka sifatkan. Iya, maksudnya penafian mujmalnya itu dari sisi mana? Sebagaimana juga penetapan mujmal. Wallahu. Hah? Ikhlas. Fadal. Penafian mujmal yakni dinafikan seluruh apa yang mereka sifati kepada Allah, yakni sifat-sifat jelek. Iya. Dari lafaz subhana terkandung padanya penafian dari semua sifat, dari sifat mati, dari sifat lupa, dari sifat nisyan, apalagi sifat al-ajiz dan seterusnya. Ya. Dari firman Allah subhana terkandung padanya penafian dari sifat kekurangan atau penafian dari apa? Karena penafian mujmal mananya dua. Ada yang ingat? Ya. Menafikan lawan dan sifatnya. Apa? Menafikan mumatsal. Iya, nafil mumasalah pertama. Yang kedua, menetapkan sifat lawan sifatnya secara sempurna. enggak. Itu kalau itu maksud, kenapa Allah nafikan? Ya, karena penafian bukan penafian mahdhuf. Kandungan dari penafian secara mujmal ada dua. Ya kan? Coba mursyid. Menafikan aib dan kekurangan. Iya, nafil naqais dan nafil mumasalah. Ya kan? Bukan sekedar menafikan Allah ini tidak lupa. Iya, menafikan Allah ini tidak mati. Iya. Ya kan? Bahwasanya penafian dari sisi juga mumasalah. Ketika ditetapkan sifat, ya kan? Allah menafikan dirinya bahwasanya dia tidak lupa, tidak mati dan seterusnya. Ini nafil naqais. Ketika Allah nafikan, ketika Allah tetapkan Allah yang memiliki sifat hidup, kemudian Allah memiliki sifat yang lain dari apa yang Allah tetapkan, ternafikan juga padanya sifat apa? Dari mumasalah. Ini juga penafian. Jadi dua hal itu perlu dibawa. Adapun maksud penafian, itu yang disebutkan nanti ada,
yaitu menetapkan lawan dari sifat tersebut. Itu maksud. Kalau kandungannya dua. Sekarang penetapan. Siapa? Arhan, Iya. Iya. Apa Arhan? Mana penetapan mujmal di sini? Apa mananya? Iya, lafadznya mana? Penetapan. Itu sudah tadi, penafian. Iya, wassalamun juga ini masuk. Penafian ya. Wassalamun masuk juga dalam penafian. Ya. Keselamatan dari al-mursalin. Tapi saya inginkan penetapan. Penafian sudah tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mana? Bagaimana caranya? Penetapannya secara mujmal. Hah? Siapa lagi namanya? Sapu putih? Salman. Saya banyak lupa namanya. Tapi saya tahu bukan. Hah? Iya, pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pujian itu terkandung perannya dari iya, kalau kita katakan pujian hanya untuk Allah, iya. Kita katakan pujian ini terkandung padanya penetapan secara mujmal. Dari sisi mana? Itu yang saya mau ingat, itu yang saya mau inginkan dari kalian. Kalau sekedar alhamdulillah penetapan secara mujmal, nanti orang bilang, bagaimana caranya penetapan secara mujmal? Coba jelaskan. Ya kan? Ibnu Qayyim mengatakan dua ayat ini menetapkan penafian secara mutlak dan penetapan secara mutlak. Cuma kita mau tahu bagaimana modelnya penetapannya secara mutlak dan penafian secara mutlak. Ya kan? Makanya kita belajar bagaimana. Kalau penafiannya sudah tadi, yaitu menafikan segala kekurangan, di mana Allah menafikan la maut wala nisyan. Itu semua masuk di mana? Di ucapan subhanah. Artinya maha suci dari semua itu. Dan maha suci dari permisalan. Kalau alhamdulillah, dari sisi mana penetapan secara mujmal? Iya jelas. Ya kan? Alif lam istiroqiyah. Tapi kandungannya alhamdulillah itu apa? Capek nih belajar mungkin ini. Berapa pelajaran? 4, 5? Berapa pelajaran hari ini? Setiap hari? 5? Baru kita mau bahas syubhat ini. Jam pertama jam 7, 8, 9, 10. Ilmu alat semua. Apa? Qaid fikih, usul fikih, usul tafsir, mustalah. Mustalah apa? Oh, yang pertama qaid. Lalu usul fikih. Yang kedua? Mustalah. Yang ketiga? Usul tafsir. Keempat? Sorf. Sorf ini. Sorf yang buat antum kayak ya berpikir mana alifnya sampai untuk bahas alif di sini. Iya, berat memang ya, berat. Harusnya antum istirahat dulu 1 jam buat kita belajar ini. Belum lagi masuk syubhatnya. Ya setelah ini kasih syubhat juga. Ya, Allah SWT. Iya, alhamdulillah karena jelas. Alif lam istiroqiyah mencakup semua pujian untuk Allah dan pujian itu ditetapkan lewat apa? Lewat nama dan sifat. Jadi ketika kita katakan Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Alim, itu pujian tapi secara terperinci. Semua itu masuk di ucapan alhamdulillah. Itu maknanya. Jadi ketika seorang mengucapkan alhamdulillah, masuk semua nama dan sifat Allah. Antum memuji Allah kenapa? Karena dia Ar-Razzaq. Alhamdulillah, Ar-Razzaq. Alhamdulillah, Al-Alim. Alhamdulillah, As-Sami' dan seterusnya. Segala puji bagi Allah SWT yang maha merahmati,
yang maha ini, yang maha itu, seterusnya. Bisa. Itu maknanya. Ya. Sekarang ini sudah terulang juga nih sebelumnya. Sama juga nama Allah Al-Azim. Ya, itu penetapan secara mujmal. Nama Allah Al-Majid, penetapan secara mujmal. Dari sisi mana? Karena semua nama terkandung di dalamnya. Allah Maha Agung karena Dia Maha memberi rezeki. Maha Agung dari sisi Allah SWT yang Maha mengetahui. Al-Majid yang Maha mulia. Mulia karena Allah memberi rezeki. Mulia karena Allah yang Maha mengetahui, Maha merahmati, dan seterusnya. Tiga nama itu, Alhamdulillah. Iya, kalau ini jelas. Kemudian Al-Azim nama mufrad mufassal tapi maknanya umum, mencakup semua nama. Kemudian Al-Majid juga. Itu nama. Penetapan secara mujmal. Wa qala ta'ala, "Mattakhadallahu min walad." Iya, Allah tidak mengambil anak. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak ada yang bersamanya sembahan yang lain. Iya. Allah satu-satunya sembahan yang hak. Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Kalau ada, iya, akan setiap ilah akan pergi bersama apa yang diciptakan, wala ala, atau la'ala ba'duhum ala ba'd, dan sebagian mereka akan mengalahkan dengan sebagian yang lain, akan merasa tinggi. Perhatikan, ini mustahil, ya. Makanya Allah SWT katakan Subhanallahi amma yasifun. Iya, Maha suci Allah dari apa yang mereka sifati. Allah mengambil anak, Maha suci Allah dari hal tersebut. Allah bersamanya ada sembahan yang lain, Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Makanya dikatakan la ilaha illallah itu mengisahkan Allah dari semua tauhid. Iya. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid uluhiyah yaitu tidak ada sembahan selainnya. Tauhid rububiyah yaitu tidak ada mengisahkan Allah SWT dari perbuatannya. Ya, tidak ada selainnya. Kemudian asma sifat, Allah SWT sendiri pada nama dan sifatnya. Ya, nama dan sifatnya. Baik. Jadi ini juga pensucian menunjukkan Allah tidak bersifat dengan sifat kekurangan. Qala rahimahullah. Lanjut. Cepat. Wa idza kanat as-sifatu kamalan fil halin wa naqsan fil Kalau halin. alif lam tidak ada tanwinnya. Fi halin, iya. Wa naqsan fi halin lam takun jaizatan fi haqqillahi wala mumtani'atun ala sabilil itlaq. Kenapa di situ? Sama tadi, mumtani'atan, jaizatan itu sama. Ala sabilil itlaq. Fala tusbatu lahu isbatan mutlaqan wala tunfa anhu nafyan mutlaqan bal la budda min at-tafsil fatajuzu fil hali allati takunu kamalan wa tamtani'u fil hali allati takunu naqsan wa dhalika kal makar Ya, al-makri wal kaidi wal khada'i khida'. wa nahwiha. Wa hadhihi as-sifatu takunu kamalan. Baik. Jelaskan dulu. Ini sifat yang ketiga. Sifat kurang sudah, sifat sempurna sudah. Sifat kurang terlarang untuk Allah dan sifat sempurna ditetapkan untuk Allah. Sekarang sifat yang dia satu sisi sempurna, sisi lain tidak sempurna. Kata beliau, wa idza kanat as-sifat, kalau sifat itu kamalan fi halin, sempurna pada satu keadaan, wa naqsan fi halin, dan kurang pada satu keadaan, lam takun jaizatan fi haqqillah wa la mumtani'atan fi ala sabil al-itlaq. Tidak boleh dia ditetapkan pada hak Allah, tidak pula dilarang, dihalangi, dinafikan dari Allah di atas jalan secara mutlak. Ini Allah bersifat dengannya tanpa terkecuali. Ini mutlak. Ini jangan. Atau Allah tidak bersifat dengannya. Ini juga mutlak. Ini juga jangan. Kata beliau, fala tusbatu lahu isbatan mutlaqa wa la tunfa anhu nafyan mutlaqa.
Jangan ditetapkan untuk Allah penetapan mutlak. Allah bersifat dengan ini tanpa dirinci, atau dinafikan dari Allah dengan penafian mutlak. Allah tidak bersifat dengannya tanpa dirinci, tidak. Tapi ditetapkan dengan rincian dan dinafikan dengan rincian. Bal labudda min at-tafsil, harus dirinci. Fatajuzu fil hal allati takunu kamalan, boleh kalau dari sisi sempurna. Wa tamtani'u fil hal allati takunu naqsan, dan terhalang pada keadaan yang dia kurang. Ya. Seperti contoh dari sifat seperti ini adalah al-makr, kal-makr wal kaid wal khida' wa nahwiha, seperti al-istihza. Iya. Seperti sifat istihza. Karena nanti Baik. Ini beberapa sifatnya. Kemudian rinci. Bagaimana dilihat ini bagus dan dari mana dilihat ini jelek. Nah, lanjut. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأن حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه أو أشد وتكون نقصا في غير هذه حال ولهذا لم يذكر الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، إنما ذكرها في مقابلة من يؤاملونه ورسوله بمثلها، كقول تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. طيب. Allah yastahzi'u bihim. Qala, kata beliau, maka sifat-sifat ini sekarang rincian, kan bagaimana kita tahu ini sifat sempurna dan bagaimana kita tahu ini sifat kurang. Ya. Kata beliau, fa hadhihi sifat ini takunu kamalan idza kanat fi muqabalati man yu'amiluna al-fa'ila misliha. Jadi dia sempurna kalau dia pada sisi muqabal. Iya, itu bentuk perlawanan bagi siapa yang melakukan, siapa yang mengerjakannya kepada yang melakukannya dengan semisal apa yang dilakukan. Jadi bentuk melakukan semisal apa yang dilakukan, tapi dalam bentuk apa? Iya, bentuk muqabal, lawan, balasan, bentuk balasan. Jadi kalau dia balas pada siapa yang melakukan kaid, maka ini sempurna. Maka ini sempurna. Apa alasannya? Li'annaha hina idin, karena hal tersebut pada saat itu tadullu ala anna fa'ilaha qadirun, menunjukkan bahwasanya melakukan sifat ini kepada yang melakukannya duluan berarti dia mampu untuk melawan musuhnya bimisli fi'lihi, semisal dengan perbuatannya, au asyad, lebih daripada itu. Iya. Maka di sini ditetapkan untuk Allah ala sabilil muqabalah. Ya, karena terkandung padanya sifat qudrah. Iya, sifat qudrah. Supaya kalau dikait dia tidak balas, berarti dia lemah. Jadi maksud Allah membalas kaitnya menunjukkan kesempurnaan qudrah Allah SWT. Oleh karena itu ditetapkan untuk Allah sifat kait, tapi dari sisi sebagai balasan untuk orang yang melakukan kaid kepadanya. Maka ini ditetapkan. Qala wa takunu naqsan, dan jadi sifat tersebut kurang fi ghairi hadhil hal. Yaitu keadaan apa?
ibtidaan, bentuk permulaan. Iya, keadaan yang kedua yang dia jadi kurang kalau di keadaan dia sebagai permulaan, ibtidaan. Kenapa kurang? Alasannya karena terkandung padanya sifat Zul. Ya, antum tidak diapa-apai, tiba-tiba langsung membuat makar. Iya. Bukan menunjukkan karena antum kuat bisa memakar, tidak, tapi menunjukkan antum zalim. Makanya dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala kalau dari bentuknya seperti ini. Jadi paham sampai sini tak? Qala wa lihada, oleh karena itu lam yadhkuruha Allah atau lam yadhkurha Allah. Allah tidak menyebutkan sifat ini. Min sifatihi, dari sifat-sifatnya ala sabilil itlaq. Tidak ada. Tidak ada dikatakan innahu kay. Iya, atau innahu makir. Iya, atau innahu yamkur. Innahu yakid. Tidak ada. Pasti ada sebelumnya dulu. Kenapa Allah sebutkan sifat itu? Karena ada sebelumnya. Tidak langsung mutlak seperti innahu sami'. Iya. Innahu waja'a rabbuk. Sifat datang sudah. Iya kan? Atau yanzilu rabbuna. Tidak ada alasannya kenapa turun. Langsung saja sifat turun. Ya? Dan hikmahnya ada kenapa Allah turun. Tapi kalau sifat makar, kaid dan khida, begitu pula istihza itu tidak ada datang kecuali pasti ada sebelumnya. Tidak dalam bentuk mutlak. Dia datang dalam bentuk muqayyad. Kata beliau, wa innama dzakaraha fi muqabalati man yu'amilunahu. Iya. Wa rusulahu bimisliha. Tiada lain Allah sebutkan tapi dalam bentuk balasan siapa yang melakukannya kepadanya atau kepada rasulnya dengan semisal apa yang dilakukan. Jadi balas. Iya. Dia balas. Sama kalau saya contohkan begini. Memukul itu, ya kan? Kalau dia pukul orang yang dia memukul orang yang telah memukulnya, bagus atau tidak? Ya kan? Bentuk balasan. Ini pendekatan makna saja. Antum ditempelin, iya, kan boleh. Kalau orang ditempelin maka balas juga semisal dengannya, itu boleh. Ya kan? Sekarang kalau antum langsung tempelin orang, bagaimana kira-kira? Iya. Kalau antum dipukul, antum pukul balik, orang bilang, iya, tuh. Berarti menunjukkan dia berani. Ya kan? Supaya tidak dihina. Ya kan? Supaya nanti pikir-pikir orang mau tempelin lagi, bahaya, tempelin juga orang. Tapi tiba-tiba antum langsung datang, sini. Ya kan? Pasti lagi, kurang ajar nih orangnya. Langsung pukul tuh. Ya kan? Seperti itu pandangannya. Artinya kalau Allah dikait tidak membalas, apa pandangannya? Berarti Allah lemah. Tapi tatkala Allah balas menunjukkan apa? Allah itu maha mampu. Ketika Allah langsung mengkait, ada pujian? Tidak ada pujian. Tapi yang ada adalah celaan. Karena terkandung padanya kezaliman. Tiba-tiba langsung mengkait. Tidak ada apa-apa. Bisa? Itulah mana. Oleh karena itu disebutkan bahwasanya kait itu dan hida itu ada dua. Ada madmum, ada mamduh. Ada tercela, ada yang dipuji. Kalau diserahkan kepada siapa yang tidak berhak, ini dicela. Tapi kalau diserahkan kepada yang berhak, maka ini pujian. Qala rahimahullah ta'ala ka qoulihi ta'ala wa yamkuruna wa yamkurullah wa huwa khairul makirin. Ya. Ini wallahu khairul makirin. Ini nama atau sifat? Nama atau sifat? Hah? Hah? Nama sifat. Nama atau sifat? Sifat apa? Sifat apa? Kalau sifat makar diambil dari yamkurullah. Kalau sekarang wallahu khairul makirin. Nama atau sifat? Sifat apa? Yang menetapkan sifat apa? Hah? Sifat membalas. Sifat apa? Qudrah.
Itu tak langsung. Iya, ini penetapan sifat langsung dari nafs. Kalau memang sifat apa yang terkandung padanya? Kita sudah berjalan tentang nama, baru lewat. Iya, nama Musdawijah, Arhamur Rahimin. Atau bukan Musdawijah, Mudof, Idofiyah. Iya, Khairul Makirin, Arhamul Hakimin, Khairul Hakimin, dan seterusnya. Ahkamul Hakimin. Ya? Iya. Kalau sifat, apa coba sifat apa? Itu nama. Ya? Makanya disebutkan Ibnu Taimiyah atau Ibnu Taimiyah rahimahullah di syarahnya Aqidahah Wasithiyah itu. Dan ini dari nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagai menetapkan. Makanya banyak dari nama Allah Subhanahu wa taala dari bentuknya. Adapun mufrad dan dia muqaranah ini banyak dalam Al-Qur'an. Dan ini disebutkan banyak ulama. Adapun Musdawijah, An-Nafi' wad-Dar, kemudian Al-Idofiyah, Khairul Makirin, Dzul Jalali wal Ikram, seterusnya ini ada juga. وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وقوله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وقوله قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. Ini 4 sifat. Al-makr, al-kaid, kemudian al-khida, kemudian istihza. Iya. Ini Allah tetapkan untuknya, tapi ala sabili muqayyad, bukan ala sabili itlaq. Ketika Allah sebutkan dia di ayat pertama, wa yamkurullah, menetapkan sifat makr, itu sebelumnya mereka yang membuat makr. Ya. Kemudian Allah katakan wa akidu kaida, sebelumnya dia mengkait Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan Allahu wa huwa khadi'uhum, dialah yang menghina mereka karena sebelumnya mereka mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah, yang menipu Allah. Kemudian istihza karena juga didahului oleh istihza mereka. Makanya tidak datang. Mana buktinya akan disebutkan nanti oleh musannif rahimahullah. Ya. Nah, lanjut. ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه وقال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. فقال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم لأن خيانة بدعة. لأن خيانة خدعة. Apa sih? Ada harokatnya? Hah? Ada. Khid'ah atau khud'ah? Dari khida ya. Nah, fi maqami imtimani wa hiya sifatun dhammu mutlaqan. wa hiya sifatu dhammin mutlaqan. Iya. Terus Wa bidza urifa anna qawla ba'di awami qana Allahu may yakunu munkarun fahishun yajibun nahyu anhu. lihat, kata beliau, oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bahwasanya dia memiliki sifat khianat. Iya. Khianat kepada siapa yang mengkhianatinya. Ya.
Jadi menunjukkan bahwasanya 4 sifat ditetapkan ini itu dari sisi lain sempurna, dari sisi lain ini kurang. Tapi kalau sifat yang memang dia tidak ada kesempurnaan sama sekali, itu Allah tidak tetapkan untuk dirinya. Ya. Contohnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa yuridu khiyanataka faqad khana Allah min qabl fa amkana minhum wallahu alimun hakim. Kalau mereka menginginkan untuk mengkhianatimu, yaitu Nabi Muhammad SAW, faqad khana Allah, mereka telah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala min qabl, sebelumnya. Jadi mereka ingin mengkhianati Nabi Muhammad SAW, Allah katakan mereka telah mengkhianati Allah telah sebelumnya. Tapi kata Allah, fa'ankana minhum, maka Allah pun mengkokohkan Nabi Muhammad dari mereka, dari khianat mereka. Iya, mengkokohkan Nabi Muhammad dari mereka, dari khianatnya. Wallahu alimun hakim. Lihat, faqala, ucapan Allah fa'ankana minhum, ini balasan untuk khianat mereka. Iya. Tapi Allah tidak katakan walam yakul faqanahum. Tak kala Allah mereka mau menipu Allah, mengkhianati Allah, Allah tidak katakan Allah yang mengkhianati mereka. Tidak. Iya, beda dengan kaid, beda dengan makar, beda dengan khidah. Iya, karena dia masih ada satu sisi yang dia sempurna. Kalau khianat tidak. Karena apa? Li'anna al-khiyanata khud'atun. Karena khianat itu bentuk tipuan, iya, bentuk ketidakamanan, iya. Bentuk tipu daya tapi fi maqamil iman. Iya, pada kedudukan yang dia dipercaya dengannya. Itu beda. Ya. Kepercayaan. Kalau seorang sudah berkhianat, walaupun itu bentuk balasan, maka hilang kepercayaan itu. Iya. Karena khianat itu bentuk penipuan, tapi dari sisi dia sudah terpercaya. Ya mungkin kalau orang sudah terpercaya kemudian dia khianat, tidak ada lagi kepercayaan setelah itu, ya kan? Tidak ada lagi kepercayaan setelah itu, gugur sudah. Iya. Mau bagaimanapun caranya, mau bentuknya balasan, mau apa, pokoknya kalau sudah khianat, iya, itu sudah tidak ada lagi kepercayaan karena memang sudah dibangun di atas kepercayaan. Kenapa diberi amanah? Kapan dia khianat? Sudah. Iya. Setelah itu tidak akan berjalan lagi yang namanya percayaan itu. Kata beliau, dan khianat seperti itu, ia sifatu dhammin, sifat yang tercela secara mutlak. Tidak ada dibilang ada khianat yang bagus. Ya, ini maksudnya musannif. Jadi khianat tidak ada. Ya. Tidak ada pujian padanya, walaupun dimaksudkan adalah kebaikan. Qala wa bid'a urifa anna qawla ba'd al-awam. Dari sini kita ketahui ucapan sebagian orang awam dia katakan khana Allah may yakhun. Allah mengkhianati orang yang mengkhianati. Iya. Kata dia ucapan seperti ini munkar fahish. Ya. Kemungkaran dan kekejian. Yajibun nahyu anhu, wajib seorang berlepas darinya, berlepas dari sifat tersebut atau ucapan tersebut. Selesai kita dari sifat ini. Jadi ada sifat sempurna untuk Allah SWT, sempurna dari semua sisi. Ada sifat kurang dari semua sisi, ini tidak ditetapkan untuk Allah. Kemudian yang terakhir, ada sifat yang dari sisi lain sempurna, dari satu sisi tidak sempurna. Bagaimana cara menetapkan? Secara rinci juga. Kalau sempurna untuk Allah, kalau ini kurang maka kita nafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan bagaimana caranya kita tahu sempurna? Kalau dari sisi dia balasan, karena terkandung banyak sifat kudro. Bagaimana caranya kita tahu ini kurang? Kalau dia dari sisi ibtidaan, permulaan, karena terkandung banyak sifat zalim. Dan sifat seperti ini dicontohkan seperti sifat apa? Al-kaid. Wal khida, kemudian istihza dan al-makar. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan al-makar itu isul syai' ila al-ghaib bi tariqin khafi. Menyampaikan sesuatu kepada selainnya tapi dengan jalan yang khafi, yang tidak diketahui. Itu makar. Dia tidak tahu.
Tapi kita mau memberikannya sesuatu tapi dengan jalan yang khafi. Jalan yang khafi. Kalau pada yang hak maka ini terpuji. Tapi kalau pada suatu atau seseorang yang tidak berhak maka ini tercela. Saya rencana ambil 2. Bagaimana? Bisa ini? Ya? Ini mudah insyaallah. Sudah lewat berkali-kali mungkin. Nah, baca yang cepat baca. Siapa? Iya, cepat yang baca supaya tidak ambil waktu. Baik, benar saya baca. Al-Qaidatu Tsaniyah, bab sifati awsa' min bab al-asma. Bab sifat lebih luas daripada bab nama. Iya. Artinya setiap sifat, setiap nama terkandung padanya sifat. Tapi tidak setiap sifat diambil padanya nama. Sebagian saja. Itu mananya. Bab sifat lebih luas daripada bab nama. Kenapa? Karena bab nama, setiap nama diambil padanya sifat. Tapi tidak semua sifat diambil padanya nama. Iya, diambil padanya nama. Ini perbedaan yang pertama. Yang kedua, nama itu diambil dari nas saja. Nas langsung Allah katakan innahu sami'un basir. Iya. Itu nas langsung. Ya. Adapun sifat itu diambil dengan beberapa jalan. Ada yang hafal. Pertama dari nama. Yang kedua dari perbuatan. Yang ketiga dari perbuatan atau sifat, fi'il atau wasf. Ya kan? Isim fa'il seperti muntaqimun. Iya, ditetapkan oleh Muslimin sifat intiqam. Yang ketiga nas langsung, ya. Iya, nas langsung. Sifat wajah, sifat tangan. Ya, itu semua penetapan sifat tapi dari nusus langsung, ya. Jadi itu bedanya. Ini bedanya. Dua beda itu. Setiap nama diambil padanya sifat, tapi tidak semua sifat diambil padanya nama. Ini perbedaan pertama. Yang kedua, penetapan nama itu dengan jalan nas saja. Ya. Tapi adapun pengambilan sifat itu melalui 3 cara. Dari nama, walaupun itu semuanya dari nas ya, Al-Qur'an, tapi dari nama Allah, dari perbuatan Allah, fi'il atau isim fa'il, yang terakhir dari nas langsung. Ya. Nusus langsung. Sifat mata, sifat tangan, ya, sifat-sifat khobariyah. Sifat-sifat khobariyah. Itu poinnya. Dan ada yang lebih luas dari sifat. Namanya apa? Ada yang lebih luas dari sifat. Yaitu bab al-akhbar. Ini al-akhbar lebih luas lagi. Kalau bentuknya pengkhabaran. Misalnya antara Asy-Syari'. Siapa Asy-Syari'? Allah. Al-Amir. Siapa Al-Amir? Allah. An-Nahi. Hah? Iya, ini Allah. Ya kan? Kalau ini bab apa? Iya, atau Al-Musyarri'. Al-Musyarri'. Iya. Ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini bab khabar lebih luas lagi. Ya, antum dapat Asy-Syari'. Ya, Al-Amir, ini semua bab khabar. Makanya katakan Al-Ja'i. Boleh tidak? Al-Ja'i. Al-Makir, bisa? Bisa, dari bab khabar, tidak bab nama. Bisa dibedakan? Iya. An-Nazil sama. Qala rahimahullah ta'ala, dzalika li'anna kull ismin mutadamminun li sifatin kama sabaqa fil qa'idati tsalitsah. Karena setiap demikian itu karena setiap nama terkandung pada sifat sebagaimana pada kaidah yang ketiga. Cocok tidak? Cocok tidak? Bagusnya kaidah yang kedua, a'lamun wasaf. Itu lebih cocok. Kaidah ketiga itu kalau dia namanya muta'addi ya, sifat nama yang terkandung pada sifat muta'addi. Tapi cocoknya kaidah yang kedua. Min qawaidil asma' ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا منتهى لها.
Alasan yang kedua, karena dari sifat-sifat ada yang berkaitan tentang perbuatan-perbuatan Allah, dan perbuatan Allah itu tidak ada batasannya. Kama anna aqwalahu, sebagaimana juga ucapannya, la muntaha laha. Bisa? Iya. Berdalilkan dengan ucapan Allah yang tidak ada habisnya. Iya. Sebagaimana perbuatan Allah SWT tidak ada habisnya, sebagaimana ucapan juga Allah tidak ada habisnya. Qala ta'ala, qala dalilnya Allah, perbuatan Allah tidak ada habisnya, iya, fa'alul lima yurid wa yaf'alu ma yasha wa yaf'alu ma yurid. Nah, bisa menghitung. Tidak bisa, karena Allah kehendaki apa yang dilakukan kehendak kita. Anda tidak tahu kehendaknya Allah, tidak ada yang tahu. Terserah dia. Iya. Demikian pula ucapannya, kata Allah, walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Ini sudah lewat. Kalau saja di bumi ada pohon-pohon sebagai penanya, kemudian lautan, kemudian ditambah lagi 7 lautan semisalnya sebagai tintanya, tidak akan habis kalimat Allah. Innallaha azizun hakim. Wa min amsilati dzalik, contoh lagi. Anna min sifatillahi ta'ala al-maji wal ityan wal akh wal imsak wal batash ila ghairi dzalik min as-sifati allati la tuhsa. Di antaranya bahwasanya dari sifat-sifat Allah adalah sifat al-maji, datang, wal ityan. Saya bisa bedakan baik. Yang belajar akidah Wasithiyah sama saya, Syarah Ibn Al-Utsaimin ada. Tidak ada. Itian yang maji perbedaannya ada. Kalau itian datang, kalau maji itu itian bikuwah. Itian bikuwah. Wal akh wal imsak wal batash ila ghairi dzalik. Sifat al-akh yaitu mengikop, al-imsak menahan, dan batash siksaan. Ila ghairi dzalik min as-sifat allati la tuhsar. Sampai seterusnya dari sifat yang memang tidak bisa dihitung. Ya? Sifat yang tidak bisa dihitung. Iya, fa'alul lima yurida. Ya? Ini sudah dalil kuat bahwasanya sifat Allah itu tidak terbatas. Kalau saja nama tidak terbatas, bagaimana lagi sifat? Ya, kalau saja nama tidak bisa dihitung, bagaimana lagi sifat? Dalil yang dipakai untuk menetapkan nama tidak terbatas, itu juga dalil yang dipakai untuk menetapkan sifat tidak terbatas. Karena setiap nama terkandung banyak sifat. Itu bedanya. Kama qala ta'ala wa ja'a rabbuk, ini sifat majid. Wa qala hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Ini sifat ityan, diambil dari fi'il semua ini. Wa qala fa akhadhahumullahu bi dhunubihim, sifat al-akh, dari perbuatan Allah. Wa qala wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a wa yumsiku as-samaa'a an, ini karena an taqa'a 'ala al-ardi illa bi idzni. Ya, ada ain. Allah menahan langit supaya tidak jatuh ke bumi. Iya, tidak ada yang menahannya kecuali dengan izinnya. Iya. Wa qala inna batasha rabbika lasyadid. Di sini sifat batash. Iya, penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan itu sifatnya. Siksaan Allah Subhanahu wa taala itu syadid. Wa qala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini sifat al-irada. Iya, sifat al-irada. Allah murid. Cocok. Iya, khobar. Bukan nam. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzil rabbuna ila as-sama'i dunya. Iya. Ini sifat nuzul. Fa nasifu Allah ta'ala bi hadhihi sifat. Kita sifati Allah dengan seluruh sifat ini ala al-wajhil warid. Di atas sisi yang datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah. La nusammihi biha. Jangan kita namakan dengan sifat tersebut. Dari sifat tersebut nama Allah. Jangan dikatakan Allah turun, dikatakan nazil. Tidak. Allah yurid, dikatakan al-murid. Allah ja'a, dikatakan al-maji atau al-ja'i. Itu tidak ada. Tetapi fala naqul inna min asma'i al-ja'i wal-ati wal-akhid wal-mumsik wal-batish wal-murid wal-nazil. Tidak ada. Wa nahwi dzalik. In kunna nukhbir bidzalik. Walaupun kita boleh mengkhabarkan dengan hal tersebut, anhu wa nasifu bihi, dan kita sifati. Jadi cuma dua. Perbuatan itu bisa diambil cuma dua. Sifat dan khabar. Sifat dan khabar. Ya, tidak ada nama di situ. Tidak ada nama sifat. Oleh karena itu sifat lebih
Bab sifat lebih luas daripada nama. Iya, dan khobar lebih luas daripada dari keduanya. Dan ini mudah insya Allah ya. Mudah. Karena sudah sering kita lalui di pelajaran sebelumnya. Baik. Selesai kita dari kaidah ini insya Allah. Nanti kita masuk di kaidah ketiga besok. Semoga kita bisa selesaikan kaidah ketiga besok. Ya. Baik. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.